Ya pemirsa, itu yang kemudian terjadi saat ini untuk menjawab kekhawatiran publik karena sampai saat ini jumlah pasien corona semakin bertambah, daerah persebarannya juga semakin meluas pemirsa. Untuk itu MUI melakukan langkah tegas menerbitkan fatwa yang mengatakan bahwa untuk sholat Jumat bisa digantikan dengan sholat zuhur, tapi untuk ketentuan-ketentuan yang memang sudah diatur di dalamnya. Apa ketentuan-ketentuan tersebut? Sudah bersama saya di sini Pak Asroun Niam yang merupakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dijelaskan terlebih dahulu supaya masyarakat mengatakan bahwa wah, bukannya sholat Jumat itu wajib untuk muslim laki-laki. Kenapa untuk kondisi ini memang bisa digantikan dengan sholat zuhur di rumah? Ya, terima kasih untuk kepentingan pemberian pemahaman secara utuh terhadap fatwa ini, bahwa ibadah sholat Jum'ah wajib, kemudian menjaga keselamatan jiwa juga wajib. Nah, ketika dituntut untuk kepentingan menjaga jiwa dengan cara mengisolasi diri, maka langkah mengisolasi diri perlu ditempuh sekalipun kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, hal yang perlu difahami oleh masyarakat, fatwa ini dibahas dan juga ditetapkan sebagai wujud kontribusi keagamaan di dalam mencegah peredaran wabah COVID-19 agar tidak terus meluas semata untuk kepentingan himayah, memberikan perlindungan. Dan perlindungan jiwa itu bagian tak terpisahkan dari maqasid syariah, tujuan syariat, tujuan dibangunnya hukum Islam. Nah, makanya Komisi Fatwa memiliki keseriusan di dalam kontribusi keagamaan ini. Akhirnya pada hari Senin kemarin dilakukan pembahasan dan juga penetapan fatwanya. Nah, isi fatwanya ada 9 diktum yang merupakan satu kesatuan. Yang pertama, setiap kita wajib melakukan ikhtiar untuk kepentingan apa? Menjaga kesehatan. Tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan kita diberikan amanah untuk menjaganya. Baik. Salah satu wujud penjagaan adalah menjaga kesehatan dan dilarang melakukan aktivitas yang menyebabkan terpaparnya penyakit. Nah, kemudian yang kedua, ketika seseorang dengan kekuasaan Allah dia terpapar virus COVID-19, maka kewajiban dia adalah berobat dan mengisolasi diri, serta tidak boleh bergabung di tempat keramaian yang berpotensi menularkan penyakit, termasuk melakukan kegiatan yang asalnya diwajibkan. Nah, ini semata untuk kepentingan melindungi orang lain dari penularan. Saya kira sampai di sini clear. Bukan berarti atas nama ketaatan kemudian kita berbaur yang menyebabkan bahaya kepada orang lain. Hadis Nabi jelas, la darara wa la dirar. Nggak boleh kita menyebabkan bahaya kepada orang lain. Nah, ini poin yang kedua. Poin berikutnya, ketika ada orang yang sehat, kemudian tidak terpapar, ini di kategori dan atau dikualifikasi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia hidup dan berdiam di kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi. Nah, sekalipun dia sehat, maka untuk kepentingan preventif, kepentingan wiqayah, menjaga diri, jangan sampai kemudian dia tertular, maka dia boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ketika ada kekhawatiran terjadi penularan dan diganti dengan sholat zuhur. Nah, kemudian yang kondisi yang ketiga adalah dia sehat, dia tidak terpapar, kemudian berada di kawasan yang potensi penularannya rendah. Contohnya, di kampung-kampung misalnya, iya di kampung ayam-ayam. Saya baru 2-3 hari ini pulang kampung, tingkat mobilitas orang tidak terlalu banyak, aktivitasnya dari rumah ke sekolah, ke sawah, yang kemungkinan kontaminasi dan juga penularannya sangat rendah. Kalau kondisinya seperti ini, maka aktivitas kewajiban Jumat tetap berjalan, aktivitas beragama tetap berjalan, tetapi harus tetap dengan kewaspadaan, menjaga kesehatannya, kemudian PHBS dilakukan, menjaga kebersihan tempat sholat, membawa sajadah sendiri, guna menjaga kondisi tubuh tetap fit dan tidak
terpapar wabah COVID-19. Itu esensi dari fatwa ini sebenarnya. Kemudian ada tambahan terkait dengan pengurusan jenazah orang yang terkena wabah COVID-19, bagaimana tuntunannya. Kemudian juga respon fenomena masyarakat, ada yang panik, kemudian ada yang borong sembako, ada yang borong masker sehingga menyebabkan kelangkaan. Nah, aktivitas yang seperti ini terlarang secara syar'i. Apalagi kemudian menyebarkan isu yang macam-macam, menyebarkan ketakutan, hoax dan lain sebagainya. Baik, Pak Niam, kalau misalnya ini apakah ini harus diperjelas karena masyarakat bingung. Berlaku hanya untuk sholat Jumat atau untuk sholat berjamaah lainnya? Ya, di masjid. Terima kasih. Salat Jumat itu sebagai sebuah kewajiban. Yang wajib aja dalam kondisi tertentu tadi boleh untuk tidak dilaksanakan dan diganti dengan pelaksanaan salat zuhur, terlebih pelaksanaan kegiatan sunnah seperti jamaah salat rawatib, kemudian salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat tahajud, atau nanti pas Ramadan misalnya salat taraweh. Nah, ada ketentuan hadis yang saya kira ini juga jadi momentum. Baik, mohon maaf Ustadz Niam, kita tunda dulu karena saya ada kabar terkini. Kita akan lebih dalam mengenai ketentuan-ketentuan tadi, bahkan juga mengenai kekhawatiran bahwa masjid-masjid akan kosong dengan ada fatwa ini. Sesaat lagi pemirsa, tapi sebelum kita saksikan kabar terkini berikut ini. Kita tahu ini Pak Ustadz bahwa ini memang sudah langkah yang paling baik dilakukan MUI untuk mencegah penyebaran virus corona. Tapi jikalau ada mengatakan bahwa ini bagaimana kalau masjid-masjid pun jadi kosong gara-gara ada fatwa ini, bagaimana? Ya, fatwa ini tidak mendorong untuk orang tidak melaksanakan ibadah. Cuma mencegah kerumunan yang punya potensi terjadinya penularan. Nah, aktivitas ibadah itu berada dari masjid ke rumah. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Pada hakikatnya dimanapun bumi Allah ini bisa digunakan untuk kepentingan masjid, tempat bersujud. Bahkan di dalam hadis ditegaskan afdhalus shalah shalatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik salat itu salatnya seseorang di rumah, kecuali sholat fardu atau maktubah. Nah, artinya apa sebenarnya? Kita didorong untuk kembali ke kita, menjadikan rumah kita sebagai pusat pelaksanaan ibadah. Ini juga momentum, menjadikan rumah adalah tempat-tempat ibadah untuk kepentingan munajat, kepentingan berdoa, sekaligus juga memakmurkan rumah kita sebagai pusat kegiatan ibadah. Baik, saya kira itu momentum ya. Terakhir Ustaz, karena waktu kita sudah terbatas, jikalau memang kemudian harus diambil langkah untuk menyesuaikan atau juga mengkondisikan saf dengan menjaga jarak untuk wilayah-wilayah yang mungkin belum diketahui apakah tinggi resiko atau tidak, itu memungkinkan tidak? Seperti kita ketahui harus rapat safnya. Ya, dalam kondisi normal kesempurnaan jamaah itu adalah dengan merapatkan saf. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Akan tetapi kalau ada hajat tertentu yang memungkinkan mendorong atau menuntut adanya keterpisahan atau jarak, itu tidak membatalkan sholat dan juga tidak membatalkan jamaah. Karena ada uzur syar'i yang menuntut kondisi yang seperti itu. Itu yang harus dipahami secara utuh ya sebenarnya. Bukan hanya semangat keagamaan, harus disertai pemahaman keagamaan yang utuh. Ibadah terus ditingkatkan tapi dengan ketentuan-ketentuan seperti itu Pak Niam. Dan kondisi-kondisi tertentu. Pak Niam, terima kasih banyak atas waktunya. Dan pemirsa, nanti kita akan jeda sejenak untuk melihat informasi lainnya, diantaranya adalah pemerintah memberlakukan atau sudah mulai mengupayakan melakukan rapid test atau tes cepat yang nanti akan dilakukan hanya 30 menit hingga 1 jam sudah diketahui apakah seorang positif atau tidak virus corona. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih.